Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang sebuah perjalanan yang sangat bersejarah dalam Islam, yaitu perjalanan hidup Nabi Muhammad SAW dari kota Mekah ke Madinah. Tapi pada hari ini kita akan fokus pada aspek sosial dan politik dari peristiwa tersebut. Dalam pembelajaran ini kita akan yang pertama yaitu memahami mengapa Nabi itu harus hijrah. Yang kedua, menjelaskan tantangan sosial dan politik di Mekah. Yang ketiga, menjelaskan proses hijrah dan sambutan di Madinah. Dan yang terakhir, mengambil teladan dan perjuangan Nabi Muhammad SAW. Langsung saja saya akan menjelaskan latar belakang tentang dakwah Nabi Muhammad SAW di Mekah terlebih dahulu. Pada awalnya, Nabi Muhammad itu berdakwah di kota Mekah. Beliau mengajak masyarakat yang di Mekah itu untuk menyembah kepada Allah dan meninggalkan berhala-berhala yang mereka sembah selama itu. Namun, kaum Quraisy yang berkuasa di Mekah merasa terancam. Mereka takut akan kehilangan kekuasaan mereka, akan kehilangan pengaruh dari mereka. Maka dakwah Nabi pun ditolak dengan keras. Bahkan para sahabat Nabi disiksa, seperti Bilal bin Rabah dan Sumayyah yang gugur sebagai syuhada yang pertama pada saat itu. Yang kedua, tantangan sosial yang ada di Mekah. Penolakan terhadap dakwah Nabi bukan sekedar tentang perbedaan pendapat, tapi sudah sampai pada kekerasan fisik dan pengucilan sosial. Kaum muslimin kehilangan rasa keamanannya. Namun Nabi tetap sabar dan tidak membalasnya dengan kekerasan. Melihat tekanan yang semakin berat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi dan para pengikut-pengikut Nabi untuk hijrah ke Yasrib, yang dimana Yasrib ini dikenal sebagai kota Madinah. Mereka mulai meninggalkan Mekah itu secara diam-diam, dan Nabi bersama Abu Bakar menempuh perjalanan itu secara beresiko. Dan akhirnya Nabi itu hijrah ke Madinah, Nabi dan Abu Bakar, dan beliau sempat bersembunyi di Gua Thur selama beberapa hari. Ini dilakukan untuk menghindari kejaran dari pasukan kaum Quraisy tadi. Setelah bersembunyi dari Gua Thur, mereka melanjutkan perjalanan mereka dengan penuh kehati-hatian dan keimanan yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sambutan di Madinah. Sesampainya di Madinah, suasana Nabi itu merasakan suasana yang sangat berbeda. Kaum Ansor menyambut Nabi dan para muhajirin dengan penuh kehangatan. Tidak ada sekat antara pendatang dan tuan rumah. Nabi mempersaudarakan mereka, muhajirin dan Ansor, agar menjadi satu umat. Inilah awal terbentuk masyarakat Islam yang damai dan adil. Untuk
mengatur kehidupan bersama, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, membuat piagam Madinah, yang dimana piagam Madinah ini ialah perjanjian hidup bersama antara umat Islam, Yahudi, dan kelompok lainnya. Semua diberi hak yang sama, semua dilindungi, semua diajak hidup rukun. Ini membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah pemimpin yang sangat bijaksana. Perkembangan Islam di Madinah itu dakwah semakin berkembang. Nabi bukan hanya berdakwah lewat ucapan, tetapi Nabi juga melakukan dakwah itu lewat perbuatan, seperti kehidupan Nabi sehari-hari, yaitu dengan kejujuran, kasih sayang, keadilan. Semua itu beliau contohkan langsung dalam kehidupan beliau. Nabi juga mengirimkan surat-surat kepada raja-raja untuk mengajak mereka agar mengenal Islam. Islam pun menyebar luas di berbagai wilayah saat itu. Oke, nilai-nilai yang dapat kita ambil dari kisah sejarah Nabi ini. Yang pertama, Nabi mengajarkan tentang yang namanya kesabaran dalam menghadapi cobaan. Jadi di dalam setiap manusia itu pasti memiliki yang namanya cobaan. Hendaknya kita agar selalu sabar, gitu. Innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Yang kedua, Nabi di dalam cerita tadi terdapat nilai-nilai yang dapat kita ambil, yaitu keberanian dalam memperjuangkan yang namanya kebenaran. Jadi selama kita itu benar, jangan takut untuk menyampaikan kebenaran tersebut. Setelah itu, nilai yang dapat kita ambil lagi yang ketiga, ada yang namanya toleransi dan saling menghargai, yang dimana kita itu harus saling menghargai perbedaan dari suku, dari agama, dari warna kulit, atau apapun itu. Yang terakhir yaitu kepemimpinan yang adil. Sebagai seorang pemimpin, kita itu harus menjadi pemimpin yang adil, karena setiap amanah pemimpin itu kan dipastinya akan diberi amanah, dan amanah itu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Nah, oke. Dari kisah ini kita belajar bahwa kehidupan akan selalu punya tantangan, tapi dengan iman, kesabaran, dan kejujuran, semua bisa kita hadapi. Masyarakat yang damai akan lahir jika kita saling menghargai dan hidup dalam aturan yang adil. Dan semua itu sudah dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan bukan hanya tentang pindah tempat tadi kan Nabi juga ada ceritanya pindah tempat. Nah, pindah dari Mekah kan ke Madinah. Tapi tentang pindah, Nabi juga mengajarkan tentang pindah cara hidup, dari gelap ke terang, dari takut menjadi berani, dari sendiri menjadi bersama. Mari kita teladani Nabi Muhammad SAW dalam cara kita bersikap dan membangun masyarakat yang lebih baik. Semoga kita semua bisa mengikuti
keseharian kita seperti Nabi Muhammad SAW. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata perkataan maupun perbuatan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.